Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang inilah 3 stasiun kereta api terkeren di Sumatera Barat. Salah satunya pernah diusulkan jadi situs warisan dunia UNESCO. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Di balik sejarahnya yang kaya, Sumatera Barat juga menyimpan segudang stasiun kereta api yang keren dan ciamik. Namun hanya ada 3 stasiun kereta api di Sumatera Barat yang berhasil mencuri perhatian banyak orang. 1. Stasiun Padang. Stasiun utama di Kota Padang yang kini telah direvitalisasi dengan desain yang lebih modern dan fasilitas yang lengkap. Dengan peron tinggi, ruang tunggu ber-AC, musola, ruang laktasi, dan lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Stasiun kereta api ini juga menjadi pusat layanan kereta api, termasuk untuk KA Minangkabau Express dengan rute Bandara Internasional Minangkabau, Pulau AIE, dan KA Sibinuang dengan rute Padang, Pariaman, Naras. Stasiun Padang juga dikenal sebagai Stasiun Simpang Haru, adalah stasiun kereta api kelas 1 yang terletak di Simpang Haru, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian plus 8 meter ini merupakan stasiun utama PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat. Stasiun ini memiliki 7 jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Stasiun ini juga dilengkapi depo lokomotif di sebelah barat laut, depo kereta atau gerbong di sebelah timur laut, dan balai yasa di sebelah barat bangunan utama stasiun. Pemerintah kolonial Belanda yang telah disetujui oleh Parlemen Belanda pada bulan September 1887. Pembangunan ini dimulai tanggal 6 Juli 1889, difungsikan untuk menghubungkan Padang dengan tambang batu bara Batang Ombilin yang sangat terkenal. Secara rinci, jalur kereta api segmen ini terdiri atas segmen M. Mahaven Teluk Bayur menuju stasiun Padang yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1892, serta Pulau AIE Padang Panjang pada tanggal 1 Juli 1891. Stasiun ini melayani perjalanan kereta api Sibinuang dari dan ke Pariaman Naras, dan juga sejak 2018 kereta Bandara Minangkabau Express dari dan ke Bandara Internasional Minangkabau. Lintas jalur kereta api menuju Pulau AIE yang bercabang dari jalur 1 stasiun ini sudah diaktifkan kembali untuk angkutan kereta api tujuan Bandara Minangkabau, dan perluasan bangunan stasiun sudah dilakukan. Stasiun Padang terus memperkuat perannya sebagai pusat pergerakan transportasi kereta api di Sumatera Barat. Berlokasi di ibu kota provinsi, stasiun ini melayani ribuan penumpang setiap hari dan menjadi simpul strategis dalam jaringan transportasi antar kota dan antar kabupaten. Stasiun Padang mengoperasikan 2 layanan utama, yakni kereta api Minangkabau Express yang menghubungkan Kota Padang dengan Bandara Internasional Minangkabau, BIM, serta KA Pariaman Express yang melayani rute Padang-Pariaman, salah satu destinasi wisata unggulan Sumatera Barat. Fasilitas modern juga telah diterapkan di stasiun Padang sebagai bagian dari transformasi layanan. Di antaranya, boarding gate otomatis, layanan tiket digital, akses ramah disabilitas, serta ruang tunggu yang nyaman. Integrasi dengan moda transportasi lain seperti angkutan kota, ojek daring, dan taksi turut mendukung efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat. 2 Stasiun Pulau AIE PLA. Ini adalah stasiun tertua di Sumatera Barat, bagian dari jaringan kereta api pertama di Pulau Sumatera yang selesai dibangun pada 1891. Bahkan stasiun ini sempat tidak beroperasi selama 44 tahun, namun kini sudah diaktifkan kembali dengan beroperasinya KA Minangkabau Express. Stasiun ini adalah saksi bisu perkembangan perkeretaapian di ranah Minang. Stasiun Pulau AIE PLA, juga dieja dengan nama bahasa Melayu Pulau Air dan nama lama Pulau AR, merupakan stasiun kereta api kelas 1 yang terletak di Pasagadang, Padang Selatan, Padang. Stasiun ini merupakan stasiun pertama yang dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda di Kota Padang, Sumatera Barat. Stasiun ini merupakan stasiun ujung sebelum menuju Pelabuhan Muaro yang percabangannya dari stasiun Padang. Stasiun yang terletak pada ketinggian plus 2 meter ini termasuk dalam Divisi Regional 2 Sumatera Barat serta merupakan bagian dari pengaktifan kembali jalur-jalur kereta api di Sumatera Barat. Stasiun ini hanya memiliki 2 jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Sejak tahun 2007, pemerintah Kota Padang resmi menetapkan stasiun ini sebagai cagar budaya berdasarkan inventaris Balai Pelestarian Cagar Budaya nomor 69 BCBTB A01/2007. Ke arah barat daya stasiun ini sebenarnya masih memiliki kelanjutan jalur menuju Pelabuhan Muaro, tetapi jalur itu tidak ikut direaktivasi.
Stasiun ini beroperasi kembali pada 10 Februari 2021 dan kini melayani kereta api Minangkabau Express tujuan Bandar Udara Internasional Minangkabau. Stasiun kereta api Pulau Aie di Padang, Sumatera Barat, kembali beroperasi setelah 44 tahun mati atau terakhir beroperasi pada 1977. Pada tahap awal, Stasiun Pulau Aie melayani rute kereta api menuju Stasiun Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman atau sebaliknya sebanyak 12 perjalanan. Setelah dirintisnya jalan rel kereta api yang menghubungkan kota Semarang dan Solo oleh perusahaan swasta Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij, pembangunan rel kereta api dilanjutkan kembali keluar Pulau Jawa, terutama daerah yang mengandung kekayaan alam seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh. Keberadaan kereta api di Sumatera Barat tidak terlepas dari ditemukannya pertambangan batu bara di Sawah Lunto pada tahun 1868 oleh seorang insinyur pertambangan bernama Willem Hendrik de Greve. Pembangunan jalan kereta api dilakukan oleh perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen ter Sumatera Westkust, dimulai dari Teluk Bayur ke Sawah Lunto. Pada bulan Juli 1891, telah diselesaikan pembangunan jalan kereta api dari Pulau Aie ke Padang Panjang sepanjang 71 km. Pada November 1891, jalan kereta api tersebut mencapai Bukit Tinggi dengan panjang 90 km. Jalur kereta api tersebut diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1892 di Kota Padang, bersamaan dengan pembukaan pelabuhan Teluk Bayur Emahaven, dan pembukaan hubungan kereta api dari Padang hingga Muaro Kalaban. Reaktivasi jalur ini mulai digaungkan pada Desember 2013. Pada saat itu, PT KAI Divre 2 Sumatera Barat mulai melakukan pendataan dan penertiban terhadap rumah-rumah warga di pinggir jalur rel serta lapak pasar Tarandam yang menempati bekas jalur kereta api. Proyek ini semula bertujuan agar kereta api dapat menjangkau Kota Tua Padang serta Pelabuhan Muaro. 3 Stasiun Padang Panjang. Dahulu merupakan salah satu stasiun terbesar dan tersibuk di Sumbar. Jalur kereta api dari stasiun ini memiliki pemandangan alam yang sangat memukau, terutama yang melewati Lembah Anai dengan jembatan kereta api dan air terjunnya. Meski rute ke Padang Panjang tidak aktif secara reguler saat ini. Stasiun ini juga pernah diusulkan sebagai situs warisan budaya dunia UNESCO karena nilai historisnya. Stasiun Padang Panjang adalah stasiun kereta api nonaktif kelas 2 yang terletak di Jalan Sultan Syahrir, Silaing Atas, Padang Panjang Barat, Padang Panjang. Stasiun yang terletak pada ketinggian 773 m ini termasuk dalam Divisi Regional 2 Sumatera Barat. Stasiun ini merupakan stasiun terminus dari arah kota Sawah Lunto saat reaktivasi jalur kereta api 2009 lalu. Stasiun Padang Panjang dulunya merupakan percabangan menuju 3 kota, yaitu menuju Bukit Tinggi dan Payakumbuh di jalur-jalur kereta api Padang Panjang Bukit Tinggi Payakumbuh, menuju Padang lewat Lembah Anai, dan menuju Sawah Lunto lewat Solok. Namun jalur menuju Bukit Tinggi dan Payakumbuh dinonaktifkan lebih awal, yaitu 1973 dan 1986. Setelah direaktivasi, jalur Padang Panjang Sawah Lunto aktif kembali, tetapi tidak bisa sampai ke Padang karena masih belum diperbaiki. Kemudian pada tahun 2014 kembali nonaktif. Stasiun ini rencananya diaktifkan kembali dengan proyek Trans Sumatera. Batu balas sudah ditebar, dan rel diganti, tetapi mangkrak kembali hingga kini. Stasiun Padang Panjang mempunyai subdepo lokomotif, yang digunakan menyimpan lokomotif BB204. Selain itu, stasiun ini dahulu menjadi pemberhentian kereta api batubara dari pertambangan batubara Ombilin di Sawah Lunto yang hendak menuju Pelabuhan Teluk Bayur, yang sudah tidak aktif sejak awal tahun 2003 karena habisnya batubara. Bekas gerbong-gerbong pengangkut batubara masih disimpan dan dirawat dengan baik di stasiun ini. Kereta api terakhir yang berhenti di stasiun ini adalah kereta api wisata Danau Singkarak, yang sudah nonaktif secara reguler sejak 2014. Stasiun Padang Panjang dulunya merupakan percabangan antara Padang, Payakumbuh, dan Sawah Lunto. Sekarang, jalur menuju Payakumbuh sudah dinonaktifkan. Saat ini stasiun ini hanya menjadi terminus untuk kereta api dari Sawah Lunto, karena jalur kereta api menuju pada masih direnovasi dan diperkuat, sehingga belum bisa dilewati kereta api. Pada tahun 1984, kanopi stasiun ini dibongkar dan model stasiun ini dibuat mirip dengan model rumah gadang. Stasiun ini memiliki depo lokomotif yang dipakai untuk menyimpan lokomotif BB204 serta beberapa rangkaian kereta api, paca nonaktif. Subdepo lokomotif ini menyimpan gerbong IW2 dan gerbong kayu yang tersimpan mangkrak. Akan tetapi pada akhir 2017, gerbong IW2 terbakar tanpa sebab. Kasus tersebut kini ditangani oleh pihak kepolisian. Pembangunan stasiun kereta api di Kota Padang Panjang tidak terlepas dari pembangunan jalur kereta api Padang Sawah Lunto yang awalnya berfungsi untuk sarana transportasi membawa batu bara dari Sawah Lunto.
Keberadaan stasiun KA Padang Panjang tidak terlepas dari sejarah perkembangan jalur transportasi perkeretaapian di Indonesia umumnya dan Sumatera Barat khususnya. Pembangunan Jalan KA di Sumatera Barat dimulai pada tahun 1891. Stasiun kereta api Padang Panjang memiliki ukuran panjang 53 meter dengan lebar 10,5 meter. Bangunan utama stasiun ini memiliki ruang sebanyak dua bagian, yaitu bagian timur dan barat. Bagian timur memiliki 4 ruangan, sedangkan sisi barat memiliki 8 ruangan. Baca juga, WRC Temanagers International Symposium digelar di Sawah Lunto, 13 negara bahas warisan dunia. Bangunan utama stasiun kereta api Padang Panjang ini dibangun dari bata dan kayu, serta memiliki pintu sebanyak 13 buah, yaitu sisi utara 5 pintu, dan 8 pintu pada sisi selatan. Arah hadap dari bangunan ini yaitu dari sisi utara. Bagian barat dari bangunan ini sudah ditambah bangunan baru yang dibangun sekitar tahun 1986 hingga 1987 dengan tidak merubah bentuk dari bangunan utama. Bagian utara dari bangunan ini yang merupakan arah hadap bangunan sudah diberi bangunan tambahan yang beratap gonjong. Selain dari bangunan utama, Stasiun Padang Panjang juga memiliki bangunan pendukung antara lain depo yang berfungsi sebagai gudang, mes dan bangunan pendukung lainnya. Sekian mungkin sedikit cerita tentang inilah 3 stasiun kereta api terkeren di Sumatera Barat, salah satunya pernah diusulkan jadi situs warisan dunia UNESCO. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.